Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Batubara. Saya adalah Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Baik, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara sendiri, sampai dengan saat ini, pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dilakukan dengan metode distance learning dalam keadaan darurat, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan full e-learning. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang pedoman penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, maka pelaksanaan pembelajaran Agenda 1 ini dilakukan selama 39 jam pelajaran yang terdiri dari 22 jam pelajaran secara asinkronus dan 17 jam pelajaran secara sinkronus. Baik, untuk Agenda 1 Sikap Perilaku dan Bela Negara ini sendiri terdiri dari 3 mata pelatihan. Nah, mata pelatihan yang pertama itu adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mata pelatihan yang kedua itu adalah analisis isu kontemporer, dan mata pelatihan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Nah, ketiga mata pelatihan tersebut yang merupakan ataupun terbungkus dalam modul Agenda 1 dilakukan selama 5 hari sesuai dengan keputusan Kepala Lan tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Baik, berikut akan saya sampaikan strategi pembelajaran yang akan saya lakukan setiap harinya selama 5 hari tersebut. Di hari yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus dan di hari yang pertama, alokasi waktu diberikan selama 3 jam pelajaran. Nah, karena ini merupakan sesi pertama perjumpaan ataupun pertemuan antara Widyaiswara dengan para peserta, di sini akan saya gunakan, kesempatan ini akan saya gunakan untuk yang pertama adalah melakukan perkenalan. Melakukan perkenalan sehingga suasana pembelajaran menjadi kondusif antara saya dan para peserta. Setelah itu saya akan menanyakan ataupun tanya jawab kepada para peserta. Sejauh mana sih pemahaman ataupun pengalaman para peserta ini setelah mengikuti ataupun melakukan pembelajaran mandiri atau MOOC selama membaca modul 1, materi yang pertama, wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, bagaimana pengalaman mereka? Tentu dari sini ada hal-hal yang muncul yang bisa didiskusikan atau didalami pada pertemuan ini. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan atau akan kita sinkronkan dengan tujuan pembelajaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Setelah itu akan kita lakukan curah pendapat. Para peserta dapat menyampaikan ide, gagasan, kreativitas, imajinasinya terkait dengan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, setelah itu kita akan lakukan pendalaman, penguatan, khususnya dalam implementasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil, dalam melaksanakan ataupun berinteraksi dengan masyarakat sebagai masyarakat dan dengan diri sendiri. Nah, pertemuan asinkronus yang pertama ini, di hari yang pertama ini akan saya tutup dengan memberikan penjelasan terkait dengan tugas yang harus dilakukan oleh para peserta pada sesi asinkronusnya. Nah, di sini akan saya berikan penjelasan terkait dengan tugas tersebut. Baik, demikian untuk sesi sinkronus di hari yang pertama. Nah, selanjutnya
Untuk sesi asinkronus di hari yang pertama ini, alokasi waktunya itu selama 4 jam pelajaran, 4 JP. Di sini saya akan memberikan tugas kepada para peserta. Yang pertama adalah tugas individu, yaitu meringkas ya, melakukan ataupun meringkas materi 1 untuk modul sikap perilaku dan bela negara ini, yaitu materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Itu tugas individu yang pertama. Yang kedua adalah membuat learning journal. Nah, baik, itu untuk tugas individu. Sedangkan tugas kelompok, para peserta harus melakukan identifikasi dan deskripsi isu-isu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, demikian sesi asinkronus di hari yang pertama. Kita masuk kepada sesi pembelajaran di hari yang kedua. Di hari yang kedua, pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus di hari yang kedua ini selama 3 jam pelajaran. Nah, kembali saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, warming up, membangun suasana pembelajaran yang kondusif, dan tak lupa untuk mereview kegiatan sinkronus di hari yang pertama. Nah, seperti menanyakan tugas juga saya lakukan di sini. Apakah ada kendala dan sebagainya. Setelah itu saya akan memberikan waktu kepada para peserta untuk melakukan paparan terkait dengan tugas individu yang telah dilakukan pada hari yang pertama kemarin. Di sini saya akan memberikan waktu kepada para peserta. Setelah itu, saya akan melakukan pembahasan, memberikan masukan dan sebagainya seperlunya. Baik, setelah itu baru masuk kepada materi yang kedua, yaitu materi analisis isu kontemporer. Kembali saya akan melakukan tanya jawab kepada para peserta, sejauh mana pemahaman para peserta, pengalamannya selama melakukan MOC, selama membaca modul, sejauh mana pemahamannya. Sehingga jika ada hal-hal yang muncul, ini akan kita bahas, kita lakukan pendalaman, kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran pada materi analisis isu kontemporer ini. Nah, sehingga dari sini terjadilah curah pendapat. Peserta dapat menyampaikan idenya, gagasannya, kreativitasnya terkait dengan materi analisis isu kontemporer. Pada kesempatan ini, saya juga akan melakukan pendalaman, penguatan, agar para peserta kita ini dapat melakukan teknik-teknik analisis isu kontemporer ini. Nah, ini dia ini sangat berguna khususnya nanti pada pelaksanaan agenda keempat habituasi, di mana setiap peserta harus menemukan isu dan sebagainya, menganalisis isu, mengidentifikasi sampai memunculkan kegiatan-kegiatan kreatif. Nah, di sini akan kita bahas teknik-teknik analisis isu tersebut. Untuk sinkronus di hari yang kedua ini akan saya tutup dengan memberikan penjelasan terkait dengan tugas di hari kedua dan hari ketiga. Jadi tugas-tugas yang akan dilakukan di hari kedua dan ketiga saya berikan penjelasan pada sesi asinkronus ini. Demikian untuk sinkronus di hari yang kedua. Kita masuk kepada sesi asinkronus. Sesi asinkronus di hari yang kedua sama seperti di hari yang pertama, namun berbeda sedikit karena alokasi waktunya di sini adalah 6 jam pelajaran. Adapun tugas yang saya berikan di sini ada 2 tugas. Yang pertama ada tugas individu. Tugas individu ini terdiri dari 2 tugas, yaitu membuat ringkasan terkait dengan materi analisis isu kontemporer sesuai dengan modul. Yang kedua adalah membuat learning journal. Itu terkait dengan tugas individu. Sedangkan tugas kelompok, saya memberikan tugas setiap peserta ataupun setiap kelompok melakukan identifikasi dan deskripsi isu-isu kontemporer yang terkait dengan
tupoksinya sebagai calon pegawai negeri sipil. Nah, ini para peserta melakukan identifikasi dan mendeskripsikan isu-isu tersebut. Ini untuk tugas di hari yang kedua. Nah, masuk kepada kegiatan pembelajaran di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga ini, pembelajaran hanya asinkronus selama 6 jam pelajaran. Nah, pada sesi asinkronus ini, saya memberikan tugas kelompok kepada para peserta. Hanya tugas kelompok, yaitu para peserta ataupun setiap kelompok melakukan analisis isu-isu kontemporer terkait dengan tupoksi yang telah teridentifikasi pada hari sebelumnya, serta melakukan analisis lebih lanjut, melakukan ataupun memilih core isu, serta sampai dengan menentukan kegiatan-kegiatan kreatif untuk pemecahan isu tersebut. Nah, demikian yang dilakukan oleh para peserta di hari yang ketiga ini. Kita masuk ke pembelajaran di hari yang keempat. Pembelajaran di hari yang keempat ada 2 sesi. Yang pertama adalah sinkronus. Untuk sinkronus sama seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, saya membukanya dengan salam, warming up, menanyakan kabar, ataupun mereview kegiatan sinkronus di hari ataupun di pertemuan sebelumnya, menanyakan tugas, perkembangan tugas, kendala-kendala yang dihadapi dan sebagainya. Nah, setelah itu saya akan memberikan kesempatan kembali kepada para peserta untuk memaparkan tugas mereka terkait dengan ringkasan materi analisis isu kontemporer. Nanti di sini setelah mereka memaparkan tugasnya tersebut, akan kita bahas, akan kita berikan umpan balik. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada materi yang terakhir di sesi ataupun di pembelajaran agenda 1 ini, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, di sini saya akan menanyakan kepada peserta terkait dengan pengalaman pemahaman mereka setelah membaca modul, setelah melakukan pembelajaran mandiri, sejauh mana pengetahuan mereka dan sebagainya. Nah, hal-hal yang timbul dari situ akan kita diskusikan, akan kita dalami, ya. Melalui apa? Melalui curah pendapat para peserta. Ya, sehingga nantinya kita lakukan pendalaman-pendalaman, ya, khususnya terkait dengan implementasi kesiapsiagaan bela negara tersebut. Nah, pertemuan di hari yang keempat ini akan kita tutup dengan memberikan penjelasan terkait dengan tugas-tugas yang akan dipresentasikan pada esok hari. Seperti itu dia. Baik, demikian untuk sesi sinkronus. Kita masuk kepada sesi asinkronus. Sesi asinkronus yaitu pemberian tugas, sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Alokasi waktunya adalah 6 jam pelajaran. Selama 6 jam pelajaran ini, peserta akan mengerjakan 2 tugas. Yang pertama adalah tugas individu, yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas individunya adalah meringkas. Yang pertama adalah meringkas materi dari modul kesiapsiagaan bela negara. Yang kedua adalah membuat learning journal. Sedangkan untuk tugas kelompok, nah, para peserta ataupun setiap kelompok peserta membuat rencana aksi bela negara. Nah, ini untuk tugas di hari yang keempat. Baik, kita beranjak kepada hari yang kelima atau hari terakhir pada pembelajaran agenda 1 ini. Nah, di hari yang kelima ini saya membaginya menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu adalah umpan balik selama 5 jam pelajaran. Ya, di sini untuk memulainya sama seperti sesi sebelumnya, saya akan memulainya dengan salam, menanyakan kabar dan sebagainya. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada para peserta untuk memaparkan tugas kelompoknya terlebih dahulu. Nah, tugas kelompok di hari yang pertama, tugas kelompok di hari yang kedua,
tugas kelompok di hari yang ketiga sampai dengan hari yang keempat dipaparkan di sini. Setelah itu akan dilakukan umpan balik, pembahasan terkait dengan tugas tersebut. Sehingga kita dapat pada akhir sesi pertama di hari yang kelima ini, kita dapat mereview kembali dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ini, sehingga kita bisa melakukan pembulatan. Kita kaitkan antar materi tadi menjadi pembulatan materi agenda 1, sikap perilaku bela negara. Nah, demikian untuk sesi pertama. Sesi yang kedua, yaitu api semangat bela negara. Alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran. Nah, di sesi terakhir ini, tentu saja terkait dengan pelaksanaan api semangat bela negara, yaitu mulai dari cek kehadiran, peralatan, persiapan, dan sebagainya. Apalagi para petugas upacara dan sebagainya, ini kita lakukan di awal. Setelah lengkap, kita akan melakukan gladi. Karena namanya upacara, untuk berjalan dengan baik harus dilatih terlebih dahulu. Oleh sebab itu penting kita lakukan gladi. Setelah gladi, barulah kita lakukan upacara api semangat bela negara. Nah, setelah itu, tentunya di sini saya selaku Widya Iswara, selaku pengampu, akan memberikan apresiasi atas partisipasi, antusiasme para peserta selama mengikuti pembelajaran agenda 1. Begitu juga merespon pesan dan kesan para peserta jika ada atau yang mewakili. Nah, setelah itu barulah saya akan menutup pembelajaran agenda 1 ini dengan ucapan terima kasih, permohonan maaf jika ada kesalahan pengucapan dan tingkah laku, serta memberikan salam kepada para peserta. Baik, mungkin itu strategi pembelajaran agenda 1 yang dapat saya lakukan pada pelatihan dasar pegawai negeri sipil. Pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Demikian saya sampaikan. Akhirnya saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.